Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Salihin salihat, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini Allah berkenankan kita melangkahkan kaki ke masjid ini. Mudah-mudahan peluang kebaikan yang Allah berikan bisa kita pergunakan dengan baik, dan hari ini menjadi saksi baik kita di hadapan Allah SWT nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan ngaji kitab kita serial Asmaul Husna dari kitab Al-Maqsadil Asna yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Kita pada pertemuan lalu sudah membahas Al-Malik, maka pada pagi hari ini insyaallah kita akan membaca dan membahas Al-Quddus di halaman 68 ya. Insyaallah kita akan baca Al-Quddus. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Quddus huwa al-munazzahu an kulli wasfin yudrikuhu hissun aw yatasawwaruhu khayalun aw yasbiqu ilayhi wahmun aw yaftaliju bihi dhamirun aw yaqdi bihi tafkirun. ولست أقول منزه عن العيوب والنقائص فإن ذكر ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب، فليس من الأدب أن يقول القائل ملك البلد بحاك ليس بحاك ولا حجام، فإن نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود وفي ذلك الإيهام naqsud. Nah, sekarang Bapak Ibu hadirin sekalian, kita membahas sifat Al-Quddus. Di Al-Quddus ini artinya apa? Yang Maha Suci. Nah, apa yang dimaksud dengan yang Maha Suci? Yang Maha Suci adalah munazzahun an kulli wasfin yudrikuhu hissun, yaitu tersucikan, terjaga dari yang bisa dibayangkan oleh panca indera. Nah, ini mungkin sebagian kita selama ini memahaminya tidak begitu. Jadi kita kalau masih bisa membayangkan, nah itu pasti makhluk ciptaan. Nah, kata beliau, walastu aku tidak mengatakan munazzahun anil uyub, maha suci dari kekurangan dan aib, karena itu tidak sopan. Kalau kita ngomong kepada orang-orang tentang raja bahwa sang raja ini jauh atau tersucikan dari kekurangan, itu tidak sopan, karena dia sudah sampai di posisi itu sendiri, sebenarnya mendekati pada posisi kesempurnaan. Nah, jadi yang dimaksud Maha Suci itu tidak terjangkau oleh pikiran manusia, tidak terbayang oleh khayalan, tidak terdahului oleh apa yang bisa dibayangkan atau dirasakan orang. Nah, itulah yang disebut dengan Al-Quddus. Terima kasih. Nah, kenapa demikian? Karena ini Al-Quddusnya adalah Al-Khaliq. Nanti kita akan bahas juga itu nanti. Al-Khaliq, ada Al-Musawwir, ada Al-Bari ya. Karena ini adalah pencipta, karena ini adalah Tuhan. Tuhan kalau masih bisa dibayangkan, nah itu berarti kekurangan, dia memiliki sifat kekurangan. Namanya Tuhan itu harus sesuatu yang di luar jangkauan panca indera. Dan itulah makanya disebut ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib itu bukan hanya saja kita tidak pernah bertemu,
kita bahkan tidak sanggup membayangkan seperti apa. Karena kalau udah kata seperti berarti ada, ya, ada jangkauannya. Oh, dia seperti si fulan, berarti derajatnya itu bisa sama, bisa kurang, atau lebih tapi sedikit. Kata-kata seperti itu begitu. Makanya laisa kamitslihi syai'un. Jadi enggak ada seperti-sepertinya, enggak ada padanannya. Sekalipun itu orang baik, orang yang mendekati sempurna menurut kita, tapi kalau masih bisa dibayangkan, itu namanya makhlukun. Ya, ini memang perlu berpikir, karena biasanya kalau disebut maha suci dari segala kekurangan, itu tidak sopan kalau kita ngomong begitu, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha suci. Kalau kita sebut maha suci, justru kita yang harus menyucikan pikiran kita, yang mengatakan Allah terjauhkan dari kekurangan-kekurangan. Nah, itu tidak sopan pertanyaan. Itu hanya untuk manusia, untuk guru-guru kita, untuk bahkan para nabi itu masih boleh tersucikan atau termaksum, kalau untuk para nabi ya, dari dosa dan kekurangan masih bisa. Tapi kalau untuk Allah tidak bisa harusnya. Kenapa? Karena dia Tuhan yang kita sembah. Lalu apa makna Al-Quddus selain tidak bisa terjangkau oleh panca indera? Al-Quddusu huwal munazzahu an kulli wasfin min awsafil kamal alladhi yadhunnuhu aktsarul khalqi kamalan fi haqqihi. لأن الخلق أولا نظروا إلى أنفسهم وعرفوا صفاتهم وأدركوا انقسامها إلى ما هو كمال ولكنه في حقهم. Nah, ini dia. Jadi yang disebut Al-Qudus itu selain dari tadi tidak terjangkau oleh pikiran, tidak terbayangkan oleh apapun, maka bahkan maha suci itu adalah dari sangkaan-sangkaan kesempurnaan orang. Karena orang itu sangkaannya terbatas. Contoh nih, menurut kita orang hebat itu orang yang duitnya banyak, orang yang kekuasaannya mutlak menurut kamusnya manusia. Maha suci itu apa? Selain yang tadi yang pertama ya, maha suci adalah maha suci dari sangkaan-sangkaan kesempurnaan versinya manusia. Gitu. Versi kita itu yang disebut orang bahagia apa? Nah, itu tetap pasti ada kurangnya. Kenapa? Karena manusia, makhluk. Tidak ada orang betul-betul bahagia sempurna. Yang ada itu orang qanaah yang bersyukur. Nah, itu orang bahagia. Kita kalau mencari versi manusia pasti kurang. Tidak ada versi manusia itu sempurna. Nanti orang menikah juga begitu. Orang kalau menikah, dia egois menuntut kesempurnaan versi dia, tidak akan ketemu. Karena jodohnya siapapun dia itu punya versinya sendiri. Nanti dalam kehidupan rumah tangga juga kalau mempertahankan versinya pasti berbenturan. Yang satu merasakan saya itu sudah mengorbankan segala-galanya waktu, yang satu merasakan belum, tidak perhatian sama saya. Jadi nggak terkoneksi. Kan kita begitu sama istri sama suami kita kalau ibu-ibu, ya kan? Ya menurut kita udah bertanggung jawab sebaik-baiknya. Menurut istri kita belum tentu. Menurut kita udah benar. Menurut orang lain belum tentu. Paling gampang dah kalau kita nyerempet dah tuh. Ada orang nyerempet habis itu ngaku, maaf ya saya yang salah. Ada nggak orang kayak gitu? Dia nyerempet terus ngaku, maaf saya yang salah. Ada nggak? Kayaknya kalau ada langka ya. Nah, versi orang itu beda-beda. Nah, kesempurnaan versi manusia itu belum sempurna. Jadi kesempurnaan itu versinya Allah. Ya. Karena beliau mengatakan walakinnahum fi haqqihim. Yang disebut raja itu raja versi manusia. Dia punya kekuasaan banyak, bisa beli pulau, tapi terbatas.
Semakin dia kaya, semakin dijaga orang, makin lemah. Coba sekarang saya tanya, presiden yang paling hebat siapa sekarang di dunia ini? Katakanlah negara yang paling kuat Amerika. Bisa dia jalan kemana-mana? Bisa. Justru dia dijaga. Ya, makin besar kekuasaannya, dia justru makin dijaga. Saya tanya lagi, orang paling kaya sekarang siapa? Katakanlah sebutlah. Ya, orang paling kaya sekaya itu bisa dia jalan kemana-mana sendiri. Ya. Orang paling kaya bisa dia nyantai. Justru orang paling pusing menjaga asetnya. Tidak ada sempurna. Maka kesempurnaan versi manusia itu pasti ada kurangnya. Nah, Allah itu Al-Qudus, tersucikan dari bayangan kesempurnaan versi manusia, gitu ya. Yang kedua. Yang pertama tadi, kalau masih bisa dijangkau bayangan, nah itu tidak sempurna, masih belum masuk. Yang kedua, kalau masih bisa didefinisikan kesempurnaan itu menurut manusia, nah itu belum masuk. Mithla ilmihim wa qudratihim wa sam'ihim wa basarihim wa kalamihim wa iradatihim wa ikhtiyarihim, seperti pengetahuan manusia. Kalau manusia ilmunya setinggi apapun, dia tetap aja masih kurang. Saya tanya Bapak sekarang, siapa orang paling pintar? Pasti tidak sama. Menurut si Fulano, si Anu, menurut si Fulano, enggak, itu ada yang lebih pintar lagi, si Anu. Menurut si Anu, enggak sih. Kenapa? Karena versi manusia terbatas. Coba yang dikatakan ilmu hari ini apa? Ilmu agama. Siapa? Sebutkan ustadz yang ilmu agamanya paling hebat. Pasti beda-beda. Kalaupun iya, ini di Indonesia, bisa jadi nggak diakui di Malaysia, bisa jadi nggak diakui di Saudi, bisa jadi nggak diakui di Eropa, bisa jadi nggak diakui di sini. Jadi ilmu manusia itu tetap terbatas. Ada istilah di atas langit ada langit, gitu ya. Ya, orang pintar sepintar-pintar apapun, dia pasti ada orang yang lebih pintar dari dia. Dan itu ditunjukkan Allah di surat Al-Kahfi. Nabi Musa ditanya oleh Allah, Musa, ada nggak orang yang lebih pintar dari kamu? Jawaban Nabi Musa, tidak ada ya Rob. Nabi Musa ini ngomong begitu tidak sombong, itu realistis. Kalau bahasa kita, siapa yang lebih pintar dari saya ya Allah? Malaikat saya bisa panggil kapan aja, ibaratnya ini dia punya hotline. Nabi Musa ngomong langsung sama Allah. Siapa yang lebih hebat dari Nabi Musa? Wajar dia ngomong begitu, tapi kata Allah, oh enggak, ada orang yang lebih pintar dari Anda, belajar dari dia. Bagaimana caranya? Temuin dia di pertemuan antara sungai dan laut, dikasih tahu oleh Allah. Datang Nabi Musa berguru di surat Al-Kahfi. Kepada siapa? Nah, sering kita sebut kepada Khidir. Ada yang mengatakan Khidir ini Nabi, ada yang mengatakan dia bukan Nabi. Tapi yang jelas Allah mengatakan ini disebut hambanya yang lebih pintar dari Nabi Musa. Coba bayangkan, Nabi Musa orang seperti itu masih belajar tawadhu. Nah, kita baru merasa hebat sedikit sudah nyala-nyalain orang. Ya. Nah, ini ilmunya terbatas. Kedua, kekuasaannya, atau nggak usah kekuasaan, kemampuannya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang ada di sini, ya, variasi usianya. Yang berusia 30-40 sedang gagah-gagahnya. Tapi nanti begitu memasuki 40 tahun ke atas di rata-rata ya, itu sudah mulai menurun. Bapak duduk kayak gini kuatnya berapa lama Pak? Saya tanya sih, ada nggak pinggangnya pegel? Pinggang pegel itu tandanya apa? Tandanya huruf L-nya mau hilang. Laki-laki gagah, L-nya hilang jadi aki-aki. Semua aki-aki itu pernah punya L.
Jadi semua aki-aki itu dulu waktu masih ada L-nya gagah nih. Jalan ayo, lari ayo, naik sepeda ayo. Begitu L-nya hilang, beda. Makanan mulai milih. Ya lagi ngobrol begini disuguhin kacang. Pembinaan itu. Gimana mampaknya mau pakai apa gitu. Jadi apa namanya? Manusia kudrohnya, kemampuannya juga terbatas. Sehebat apapun orang, kemampuannya terbatas. Ya. Kayak raja masih manusia, pasti ada yang benci. Pasti. Penguasa, tapi dia manusia, pasti ada yang tidak suka. Ya, itu hukumnya begitu. Kemudian apalagi sam'ihim, apalagi ini pendengaran, Pak. Pendengaran manusia itu sama atau suatu ketika dia bisa turun. Makin tua pendengaran makin sulit, Pak. Sudah kebukti. Ngomong sama ayah saya itu dulu enak. Sekarang kalau nelpon saya harus jauh. Karena nanti dikira marah-marah sama orang, harus teriak saya kalau ngomong. Kalau nelpon sama ayah itu harus kencang ngomongnya. Karena telinganya sudah nggak seperti dulu pendengaran. Makin tua. Ya, apalagi wabasarihim, apalagi ini saya nggak merasa wabasarihim, penglihatan, Pak. Penglihatan. Ya, orang kaya saya dulu salah paham. Dulu saya waktu kecil remaja minus. Ya, waktu saya minus, ayah itu plus matanya. Di otak saya minus. Nanti kalau makin tua lama-lama disaurin, ibaratnya dibayarin jadi normal gitu kan. Makin tua minusnya berkurang kan, kalau kelebihan jadi plus. Ternyata salah bayangan saya. Minus itu sendiri, plus itu sendiri, dan itu kekurangan dua-duanya. Sekarang saya masih ada minusnya, masih ada plusnya, masih ada silinder, masih ada. Jadi penglihatan udah nggak kayak dulu. Dulu saya masih ingat tuh, kalau nenek, waktu nenek sedang menjahit itu masukin jarum, benang di jarum, bisa, gampang. Sekarang nih kita kalau mau masukin jarum, bisa Bapak? Masukin jarum dia bisa. 10 menit belum tentu masuk itu. Dulu namanya orang tua kalau dari apotek beli obat, bungkusnya kecil tuh tulisan, yang suruh baca siapa? Anaknya. Gagah kita. Sekarang saya ngalami, ada obat, nggak bisa. Cuman sekarang ada teknologi, tinggal ditaruh HP gede. Betul ya? Iya. Pertanda apa? Penglihatan kita tidak stabil. Dulu tajam, sekarang nggak bisa. Dulu baca kita biasa kayak begini. Sekarang kalau baca, itu pertanda apa kalau bacanya begini nih? Itu namanya penglihatannya mulai kabur. Begitu melihat jauh kabur, itu minus. Begitu baca nggak bisa dia dekat-dekat. Ini kekurangan. Apalagi kalamihim, ngomongnya nggak jelas juga orang, dan seterusnya. Wa wada'u hadhil alfan bi izai hadhil ma'ani wa qalu inna hadhihi hiya asma'ul kamal wa ila ma huwa naqsun fi haqqihim mithla jahlihim wa ajzihim wa amahum wa samamahum wa kharsahum fawada'u bi izai hadhil ma'ani hadhil alfan. Jadi ada orang yang menaruh kesempurnaan sehingga ada bayangan sebaliknya. Ini ada kaya, kalau nggak begitu apa? Miskin. Ini ada orang pinter, kalau nggak begitu apa? Bodoh. Ada kira-kira begitu. Ini ada tajam, penglihatannya tajam, kalau nggak apa? Tumpul, gitu kira-kira. Ini ada orang kuat, berarti lawan katanya apa? Lemah. Itu selama masih ada begitu, nggak layak jadi Tuhan. Jadi manusia itu membatasi makna kesempurnaan versinya sendiri, sementara Allah tidak begitu. Kurang lebih itu maknanya. Thumma kana ghayatuhum fi tsana'i 'ala Allahi wa wasfihi an wasafu bima huwa awsafu kamalihim
min ilmin wa qudratin wa sam'in wa basarin wa kalamin wa annafau anhu ma huwa awsafu nafsihim wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an awsafi kamalihim kama annahu munazzahun an awsafi nafsihim. Ini biar gampang saya terjemahin simpulannya Pak ya, percaya aja ya simpulannya. Jadi karena nanti habis ini kita apa yang harus kita perbuat setelah paham ini. Jadi kalau Allah itu maha suci dari bayangan kesempurnaan yang dibayangkan manusia, apalagi dari kekurangannya. Paham maksudnya? Jadi selama ini kita hanya membayangkan yang nomor 2. Allah itu maha suci dari ngantuk, dari tidur, ya kan? Dari lemah. Itu mah udah pasti. Yang dimaksud Al-Quddus maha suci dari bayangan kesempurnaan versi manusia yang tadi saya jelaskan. Jadi otomatis kita punya 2 kemahasucian Allah. Maha suci dari bayangan kekurangan yang selama ini itu kita pahami. Itu udah pasti nih. Allah itu tidak miskin, Allah itu tidak lemah, Allah itu tidak bisa melihat, Allah itu maha suci semua. Gak mungkin itu. Itu selama ini kita pahami. Ternyata yang disebut Al-Quddus bukan hanya itu, yaitu maha suci dari bayangan kesempurnaan versi manusia. Nah, ini paham ya jadinya ya, ada 2 Al-Quddus itu di sini. Kalau Bapak lihat itu maha sucinya munazzahun an awsafi kamalihim kama annahu munazzahun an awsafi nafsihim. Allah maha suci dari bayangan atau gambaran kesempurnaan versi manusia, dan Allah maha suci dari gambaran kekurangan versi manusia. Udah pasti ya, manusia penuh dengan kekurangan yang tadi kita gambarkan. Bal kullu sifatin tutasawwaru lil khalqi fahuwa munazzahun wa muqaddasun anha wa amma yashbihuha wa yumathiluha walaula wurudur rukhsati wal idni bi itlaqiha lam yajuz itlaqu aktsaraha. Jadi selain kedua itu, Allah juga maha suci dari bisa dibayangkan. Tidak ada yang mampu, Pak. Tidak ada yang mampu. Dan memang tidak sopan kita membayangkan. Kadang iseng manusia. Allah itu punya penglihatan. Pakai apa dia melihatnya? Paham ya? Allah melihat kita, melihatnya pakai apa? Ah, itu sudah tidak sopan itu pertanyaan kita. Tuhan nggak bisa. Allah mampu melakukan kesana kemari. Ya. Kita bilang kesana kemari berarti masih bisa dibayangkan. Nah, Allah maha suci 2 tadi ya, dari kesempurnaan versi manusia dan dari kekurangan versi manusia. Yang ketiga dari bayangan manusia. Nggak bisa. Makanya orang bertakwa itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada yang tidak bisa dibayangkan, yang belum pernah dilihat, dijumpai di dunia ini. Makanya gaib yang paling tinggi itu adalah Allah, zat yang maha gaib. Kalau gaib-gaib yang lain itu masih bisa dibayangkan. Kira-kira itu ya. Baik, yang berikutnya itu penyempurna aja. Nah, tanbihun. Nah, ini dia. Hamba yang ingin meniru sifat Allah Al-Quddus seperti apa? Qudsul abdi fi an yunazzaha iradatahu wa ilmahu, amma ilmahu fayunazzihuhu anil mutakhayilat wal mahsusat wal mawhumat wa kullu ma yushariku fihi al-bahaimu min al-idrakat, bal yakunu taraddudu nadharihi wa titwafu ilmihi hawla al-umuri al-azaliyati al-ilahiyyah al-munazzahah an taqraba fatudrika bil hissi. Jadi kita ini yang disebut maha suci,
kita harus sucikan keinginan dan ilmu kita. Jadi kalau kita berzikir Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu supaya kita lembut dan punya kasih sayang, kurang lebih begitu ya. Nah sekarang kalau kita berzikir Al-Quddus ya, Al-Quddus itu misalnya kita zikir gitu ya, atau kita berdoa Ya Razzaq urzuqni, wahai Zat yang memberi rizki, Ya Wahhab Rabbana hablana, gitu ya. Tapi kalau Al-Quddus ini maksudnya apa nih? Wahai Zat yang maha suci, sucikan ilmuku, sucikan keinginanku, gitu kira-kira. Dari apa? Dari seperti keinginan atau ilmunya atau pengetahuannya bahaim, disebut di sini. Jadi kalau binatang-binatang itu keinginannya apa? Hidupnya untuk apa? Ya, sesuai instingnya kan, untuk makan gitu ya, untuk berkuasa, maunya dia menang sendiri. Makanya berlaku di alam binatang itu, maka disebut ada dua itu alam binatang, yang disebut dengan binatang buas dan binatang jinak atau sebaliknya. Nanti yang lebih luas lagi ada binatang liar dan ada binatang piaraan. Betul ya, gitu ya. Nah itu semuanya kalau manusia pasti dia akan merasa mereka derajatnya lebih rendah. Itu sudah pasti. Yakin nggak Pak? Percaya diri nggak kalau mereka itu kita lebih tinggi dari mereka? Kenapa? Karena kita punya ilmu, punya akal, punya kreativitas dikasih oleh Allah. Sederhananya nih, menunjukkan manusia lebih tinggi dari mereka adalah salah satu cara makan. Saya ambil contoh satu. Monyet dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat itu dia kalau makan pisang ya dimakan aja, qanaah dia, bersyukur dengan itu. Tapi kalau manusia bukan tidak bersyukur, manusia kreatif. Kalau pisang manusia, serahkan manusia. Dia potong-potong, dikeringin, dia digoreng jadi apa? Keripik pisang. Ya kan? Dia potong-potong tebelan, ya, dicampur gula merah, direbus jadi kolak, ada pisangnya. Ya kan? Dia potong dua, dikasih coklat, ya, dibungkus, digoreng jadi pisang coklat. Ya, dia masukin di minuman jus, itu ujungnya jadi dia juga sama seperti jus dan lain sebagainya. Jadi kalau pisang diserahkan manusia untuk dimakan, tidak hanya dimakan begitu saja, memang ada dimakan begitu aja, tapi manusia punya kreativitas. Nah, makna Al-Quddus supaya kita menjadi Abdul Quddus, gitu kira-kira. Ya, makanya ada begini. Abdul Azizi Azizun, hamba Zat yang maha perkasa dan mulia, dia akan mulia. Abdul Ghani Ghaniyun, Zat yang maha kaya, hamba Zat yang maha kaya, dia akan menjadi kaya karena dia memahami makna kekayaan. Sekarang Abdul Qudusi Qudusun, kurang lebih begitu. Jadi hamba Zat yang maha suci, dia akan suci, menyucikan keinginannya, menyucikan ilmunya, supaya tidak, maka di sini yusyarikuhu fihil bahaim, supaya pengetahuan kita itu tidak sama dengan pengetahuannya para binatang, keinginannya binatang. Jadi orang yang masih punya syahwat seperti syahwat binatang, ya harus banyak berzikir Al-Quddus supaya dia menjadi Abdul Quddus, kurang lebih. Ya. Au tub'adu fataghibu 'anil hissi bal yasiru mutajarradan fi nafsihi 'anil mahsusati wal mutaqayyilati kullaha wa yaqtani min al-'ulumi law salaba alatu hissihi wa takhayyulihi baqiya rayyanan bil 'ulumi syarifati al-kulliyati al-ilahiyah
al-muta'alliqati bil ma'lumatil azaliyatil abadiyah duna syakhsiyatil mutaghayyiratil mustahilah. Jadi ilmu kalau terkait dengan ilmu kita itu harus yang dijauhkan dari tadi ya, dari disamai oleh binatang. Punya ilmu kok digunakan hanya untuk makan saja, hanya untuk selingkuh, menunaikan syahwatnya, hanya untuk apalagi serakah ya, presiden kita kan lagi menyampaikan itu serakah nomik. Nah negeri kita ini sekarang serakah. Ciri-ciri hari kiamat itu makin banyak orang serakahnya. Dulu ada orang serakah 1-2, sekarang orang serakahnya 100, 200, 300. Banyak orang serakah sekarang. Jadi kenapa? Karena ilmunya tidak tersucikan. Makanya mohon maaf nih, ada orang bodoh mencuri sama orang pintar mencuri, itu banyakan mana tuh ya? Mohon maaf. Pernah dengar nggak ada orang nyuri kotak amal di masjid? Dapatnya berapa, Pak? Ini tidak bermaksud merendahkan kasta ya, bukan bermaksud meremehkan. Itu juga hasil dari ngumpulinnya para jamaah, dia ikhlas datang subuh-subuh atau kapan aja, diambil, itu dosa juga sama. Kadang kita merasa itu dosanya lebih besar. Giliran ada orang pinter, ya saya nggak sebut gelarnya, mungkin dia dianggap paling pinter, luar biasa. Tapi giliran dia mencuri, bukan hanya sebesar kotak masjid, kotak amal, itu bisa membangun masjid, berpuluh-puluh masjid. Ya. Artinya apa? Ilmunya tidak tersucikan. Ada juga ilmuwan yang ilmunya dia ditundukkan oleh hawa nafsunya, makanya macam-macam. Dia buat bom nuklir, bisa jadi awalnya tidak untuk kejahatan, tapi karena ditawari, jual ke saya, harganya sekian, tergiur dia. Ada juga, naudzubillah min dzalik, ada orang juga, mungkin ya saya tidak ngomong ya, mungkin saking kebelet nafsunya, dia tugasnya mencari dalil membenarkan penguasa A atau pengusaha B misalnya, untuk kepentingan supaya apa? Supaya di hadapan manusia yang lainnya, ini sudah didampingi si alim fulan. Kenapa? Ilmunya tidak tersucikan dari syahwat keduniaan, bahkan sudah tidak tunduk pada adab-adab yang seharusnya dia ikuti. Itu kurang lebih ya. Wa amma iradatuhu fayunazzihuha an tadura hawla al-khududil bashariyah allati tarji'u ila ladzati syahwati wal ghadabi wa mut'atil mat'ami wal mashrabi wal mankahi wal malbasi wal malmasi wal mandari wa ma la yasilu ilaihi minal ladzati illa biwasitatil hissi wal qalbi bal la yuridu illa Allah azza wa jalla wa la yabqa lahu haddun illa fihi wa la yakunu lahu syauqun illa ila liqa'ihi wa la farha illa bil qurbi minhu walau uridat alaihi al jannah wa ma fiha minan na'im lam taltafit himmatuhu ilaiha wa la yaqna'u minad dari illa bi rabbid dar. Jadi singkatnya, orang yang punya keinginan dari Al-Quddus itu keinginannya yang hanya fokus kepada Al-Quddus, tersucikan dari selainnya. Berat ini, tapi harus dilatih, Pak. Harus dilatih. Kalau ada orang ditanya, apa tujuan Bapak mencalonkan jadi bupati? Karena Allah. Percaya nggak? Percaya nggak? Percayanya mungkin 2%, 98%
Tidak percaya, karena masih manusia. Tapi kalau Abdul Qudus yang mencalonkan dari bupati, sekalipun kita ada tidak percayanya, tapi percayanya lebih banyak karena melihat track recordnya. Kalau yang jadi calon bupati, calon wali kota, menteri, sampai presiden adalah Abdul Qudus, zat yang maha kudus, mungkin kita tidak percayanya cuma 10% dari perilakunya. Ya 100% tidak mungkin Pak. Manusia itu masih manusia. Manusia itu masih suka duit tidak Pak? Suka kan? Yang normal itu masih suka duit. Disebut sini semua. Jadi syahwatnya itu zuyyina linnasi hubbus syahwat, yang disebut di surat Ali Imran itu Pak. Itu berlaku untuk manusia siapapun. Zuyyina linnasi hubbus syahawati, apa surat Ali Imran 14 itu? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Manusia suka dunia. Makanya jangan dikira manusia itu enggak dia. Oh dia ulama. Dia ulama juga tetap dia menikah, punya anak, punya istri, punya tanggungan. Jadi yang disebut munazzah itu Allah, iya, Nabi, iya, maksud. Tapi untuk manusia biasa selain Nabi, karena dia tidak dijaga oleh Allah, tapi Allah menjaganya dengan versi lain. Caranya apa? Dikasih ampunan kita kalau berbuat salah. Makanya kita harus belajar melembutkan keinginan kita supaya tersucikan dari selain Allah. Bisa Pak, kalau kita sholat karena Allah. Kapan kita sholat itu karena Allah? Makanya sholat yang paling baik setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Malu saya. Kenapa? Karena itu latihan. Sholat tahajud itu yang tahu kita sama Allah. Udah bener itu. Dia foto, buat status, hilang jadinya. Sekalipun bener dia, cuman apa maksudnya dia sholat tahajud? Kecuali bulan Ramadan itu untuk syiar, live streaming sholat tahajud Masjidil Haram, supaya kita yang di sini merasakan. Ketika kita melihat itu, masya Allah, pas kita sahur ya, kita sahur, kita buka, itu membuat kita rindu ingin kesana. Itu lain cerita. Tapi ini lagi sendiri, coba live streaming lagi sendiri, buat apa? Ya kita nggak menuduh dia, maksudnya ya rekaman aja. Kalau direkam nggak apa-apa Pak. Jadi gini Pak, kadang kita perlu Pak, kita rekam itu saat kita merasa nanti, oh saya pernah sholat khusyuk, nggak usah dilihatin orang. Saya pernah sholat khusyuk, ini sholat khusyuk saya, itu malah jadi hilang gitu. Nah kalau seperti ini saya rekam, tujuannya apa? Nanti saya upload, kapan waktu saya lagi butuh pelajaran itu saya dengerin. Bapak yang hadir di sini nih, sekarang paham kan? Paham kayak tadi ya? Seminggu lagi pahamnya masih utuh nggak tuh? Nah, itu maksudnya. Ya, kalau anak-anak di kelas mahasiswa ada ujiannya, ada bapak kalau pengajian ada ujiannya, makin kagak ada yang datang. Gitu maksudnya. Ya, maksud saya ini sekarang sudah ada fasilitas itu. Nanti kalau bapak misalnya sulit, ya tinggal cari Asmaul Husna di channel YouTube saya, nanti bisa. Jadi ini berat, tapi harus dilatih. Itu baru sholat ya. Puasa, jangan dikira puasa itu paling gampang, ikhlas, susah Pak. Karena supaya terlihat puasa gampang, tidur aja tengkurap, mengep mukanya. Kok lagi puasa ya? Gak jawab. Alhamdulillah saya dikira orang soleh, padahal gak puasa. Gampang. Kita lagi baca Quran, wah, masya Allah.
Nah, hari sekarang godaannya besar. Zaman dulu tidak ada sosial media, godaannya ada, tapi lebih sedikit. Sekarang apa-apa itu kita pengen diketahui orang. Lagi beli baju baru, difoto. Lagi naik busnya bagus. Dia bersyukur dia sebenarnya. Lagi busnya bagus, ini busnya bagus sekali nih. Difoto, selfie. Lagi ketemu idola dia apaan lah, artis mau olahragawan, calon gubernur, baru calon belum jadi, dia foto seneng. Sekarang begitu modelnya. Makin sulit hidup untuk menyucikan keinginan selain dari Allah. Pengen terkenal, pengen gampang. Kadang ada orang yang kadang Ustaz dapat salam dari ini, ya alhamdulillah, waalaikumsalam. Nah, tapi setelah itu jadi nggak enak. Saya meminjam duit Ustaz, nah itu ada ujungnya. Ya. Jadi atau misalnya kalau itu terlalu sarkas, terlalu kasar, mohon maaf permisalannya. Jadi dia kenal seseorang untuk digunakan sesuai kepentingannya. Ya. Banyak itu. Maka kita perlu menyucikan keinginan kita dari selain Allah. Dan itu kita pernah berhasil. Saya yakin, saya juga pernah berhasil. Gini Pak, Bapak Ibu pernah nggak? Pernah suatu ketika, ini kalau pengalaman saya pernah. Kalau saya memberi atau sedekah, itu rasanya kayak Masya Allah, nggak bisa digambarin, plong sekali. Nah itu yang kayak gitu tuh harus diperbanyak. Plong, luar biasa. Kita memberi orang merasa memang itu kita ingin Allah saja yang tahu. Bahwa itu rasanya beda Pak. Beda. Kita berkorban untuk anak kita, untuk istri kita, jangan sampai memberi mereka yang haram. Wah itu puas kita. Puas kita. Bawa pulang itu berkah. Halal kita jamin ya Allah. Kalau Allah tanya, kamu yang kamu kasih kepada anak istrimu halal ya Allah, tanggung jawab saya. Itu puas kita. Apalagi kita sholat, kalau lagi khusyuk, Masya Allah, luar biasa. Itu mahal. Jadi menyucikan keinginan dari selain Allah dan kita berhasil, itu mahal harganya. Wa alal jumlati, nah ini kesimpulan supaya nggak dingin karena itu sudah dihidangkan. Ini terakhir ya. Wa alal jumlati al idrakatul hissiyatul wal khayaliyah tusyarikul bahaimu fiha fayambagi an yataraqqa anha ila ma huwa min khawasil insaniyah. Ini kesimpulannya di sini. Wal hududul basyariyyati syahwaniyah yuzahimul bahaima aidan fiha fayambagi an yatanazzaha anha. Jadi saya terjemahin dulu kurang lebih. Jadi supaya kita menjadi Abdul Quddus, kita bayangan kita, keinginan kita, khayalan kita yang masih dipunyai oleh hewan, kita harus levelnya naik lagi. Hidup kok cuman sekedar makan. Jangan sampai ada ungkapan, ya saya cari makan di sini. Itu kelihatan tawadhu tapi sebenarnya bahaya. Kalau kita hanya sekedar mencari makan. Apalagi ada orang begini, ya saya di sini cuma cari kerja. Betulan dikabulkan Allah, cari kerja nggak dapat duit dia. Kerjaan dapat, terus disuruh terus sama atasannya. Dia nunggu nggak dikasih duit, ya dia salah niat, cari kerjaan dia. Oh kalau gitu harus cari duit dia. Ternyata ada makhluk lain diciptakan Allah yang ngabisin duitnya. Ya. Jadi kita harus sucikan keinginan kita dari keduniaan. Oh itu sulit Pak. Bayangkan Bapak, gak usah yang mahal-mahal, itu khayalan mahal. Pasti orang tuh pengen punya istana hidupnya, mobil mewah, apalagi iklan mobil luar biasa. Itu mungkin khayalan kayak gitu harus mulai disucikan. Sekedar khayalan yang gratis ya. Ada istilah menghayal gratis kan? Ya, harus kita sucikan juga. Karena
Khayalan itu nanti mempengaruhi. Apalagi sekarang zaman kita, mohon maaf nih, yang ada di sini ada nggak punya handphone nggak? Hampir nggak ada ya sekarang. Pertanyaan kedua, handphonenya ada internet nggak? Ada nggak yang sekarang punya handphone nggak ada internetnya? Jarang kan? Nah, kadang kita punya iklan sekarang itu luar biasa. Itu disebut dengan kecerdasan buatan, Pak. Kecerdasan buatan itu sekarang merekam semua pembicaraan kita meskipun nggak nyala internet kita. Kita lagi jalan nih mikir, saya pengen punya sepatu nih karena udah jebol sepatu saya. Itu baru ngomong begitu, sendiri dia ngomong di depan handphonenya. Nggak lama setelah itu iklan sepatu ada itu, Pak, mau di sosial media. Kenapa? Karena dia bisa merekam keinginan kita. Jadi kebayangkan, itu baru buatan manusia aja kayak begitu. Pernah nggak Bapak lagi ngobrol sama istrinya, dia lagi nyari apa? Ini kita lagi nyari hordeng nih, karena udah mau Ramadan nih, nanti biar hordengnya bagus. Nggak lama setelah itu, iklannya hordeng semua. Wah, ini saya dimata-matai karena dia nggak paham, jadi curiga kayak dimata-matai. Bukan dimata-matai, itu disebut dengan kecerdasan buatan. Karena di fitur handphone kita itu ada merekam, kecuali kalau kita matikan. Nah, sehingga jangankan begitu, Pak, begitu saya dikasih tahu pelajaran tentang itu, saya cek betulan. Nah, kita sering kemana-mana pakai Google kan, pencet itu disebut map ya, akhirnya direkam sama dia. Oh, saya cek itu pernah tanggal 20 Maret 2015. Di mana saya ada? Sweet. Jam 7 di sini, jam 8 di sini, jam 9. Oh, tahu dia. Jadi dengan teknologi itu kita semakin paham. Oh, yang tadi dibaca imam ya, kiramah katibin. Ya. Pencatat amal itu nyatat detil-detilnya, Pak. Lebih detil dan lebih kuat dari Google tadi itu. Jadi kita kalau macam-macam ya akan kedetek sama buatan manusia aja bisa kedetek. Maka kita harus sucikan itu. Jangan sampai terdetek. Ya. Kita mau ngelamar, zaman kita udah nikah, anak-anak kita mau ngelamar anaknya orang. Tujuannya apa? Wah, saya mah pengennya besannya yang kaya karena saya udah capek hidup susah. Nah, tujuannya udah nggak bener tuh. Mau ngelamar anak orang, mau cari besan yang kaya. Bahkan ada juga, mohon maaf, kita merasa saya mau cari besannya yang lebih pinter dari saya. Nah, itu juga nggak benar. Tujuannya bukan karena Allah. Mau cari besan yang penguasa karena saya ditindas sama penguasa. Nah, berarti ada udang di balik batu. Dia inginnya apa maksudnya itu? Nah, maka kita harus sucikan dari itu, kurang lebih karena waktunya sudah mau habis. Fajalalatul muridi ala qudrati jalalati muradihi. Maka kita utama keinginan kita mulia, jadilah kita mulia. Orang yang keinginannya hanya makan, jadilah dia orang yang pemakan. Orang yang keinginannya berkuasa, jadi dia syahwatnya kekuasaan. Faman himmatuhu ma yadkhalu fi batnihi faqimatuhu ma yakhruju minhu. Apa orang yang pikirannya hanya memenuhi perutnya, maka nilainya adalah yang keluar dari perut. Ini kan kasar ya, tapi begitulah. Orang kalau pengennya makan, maka kualitasnya ya kayak yang keluar dari perut. Wa man lam yakun lahu himmatun siwallah, sebaliknya orang yang tidak punya keinginan selain Allah, fadarajatuhu ala qadri himmatihi, maka derajat dia adalah seperti yang dia inginkan. Wa man raqa ilmuhu an darajatil mutaqayyilati wal mahsusat wa qaddasa iradatahu an muqtada syahawat faqad nazala bi khubuhati hadiratil qudsi, maka dia telah mencapai atau menyentuh kesucian sebagaimana dia menghamba kepada Abdul Qudus. Terakhir sebelum saya tutup, Bapak Hadirin sekalian, ini maknanya bukan kita tidak punya kekurangan.
tapi menjadi kita peka dengan kekurangan dan cepat berbalik. Kita ini alhamdulillah nih Pak, kalau seumur hidup kita tidak terbayang mau selingkuh, itu berarti kita abdul putus. Tidak terbayang hidup kita mau korupsi, tidak terbayang hidup kita mau ngurangi timbangan, tidak terbayang hidup kita mau ngerampok, tidak terbayang hidup. Nah itu mutakhayilat, bayangan-bayangan seperti itu kalau tidak ada, syukurilah. Karena ada orang yang sulit menghindari bayangan mau melakukan hal-hal yang buruk. Karena selain kita dibesarkan dalam keadaan beriman, kita terjaga dari membayangkan hal-hal buruk. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari keinginan-keinginan yang buruk, dan supaya kita bisa murni menjadi Abdul Qudus. Dan nanti insya Allah kita sambung, mudah-mudahan kita bisa meneruskan pada al-asma yang lain. Assalam, mudah-mudahan ini bermanfaat.